Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang dongeng. Apa sih sebenarnya dongeng itu? Dongeng adalah cerita hayalan yang menceritakan peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu sebagai hiburan atau pelipur lara. Pada video-video pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas atau kita sudah pernah membaca tentang dongeng. Nah teman-teman, kalian tahu tidak? Ternyata ketika kita mau membaca dongeng itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu cara menyampaikan cerita. Yang kedua, cara mengucapkan dialog. Yang ketiga, cara membuat gerak-gerik. Yang keempat, cara menunjukkan ekspresi wajah. Teman-teman, jadi ketika kita mau membaca dongeng, itu berbeda ya dengan kita membaca biasa. Kalau kita mau membaca dongeng, maka kita harus bisa menunjukkan gerak-gerik ataupun ekspresi wajah yang sesuai dengan cerita dongeng tersebut. Cara menyampaikan ceritanya pun tidak seperti membaca tulisan biasa, akan tetapi ada nada ataupun ada dialog yang bisa kita ucapkan dengan menggunakan nada-nada tertentu supaya dongeng tersebut menjadi lebih menarik. Selain itu, ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan ketika kita akan membaca dongeng. Nah, yang pertama yaitu lafal. Apa itu lafal? Lafal yaitu ucapan yang jelas. Jadi ketika membaca dongeng, pelafalan atau pengucapan kita harus jelas ya. Yang kedua yaitu intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah lagu baca atau naik dan turunnya suara. Nah teman-teman, jadi ketika kalian membaca dongeng itu jangan datar saja ya membacanya, tapi harus ada nada turun dan juga naik suaranya supaya dongeng tersebut terdengar lebih menarik. Yang ketiga yaitu ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi yaitu ungkapan wajah. Nah teman-teman, jadi ketika kalian membacakan dongeng, kalau cerita di dongeng itu sedih, maka kalian pun harus menunjukkan ekspresi sedih. Kalau di cerita dongeng itu ceritanya mengisahkan tentang sesuatu yang bahagia, kalian juga harus menunjukkan ekspresi atau ungkapan wajah yang bahagia. Yang keempat yaitu gestur. Apa itu gestur? Gestur yaitu gerak-gerik anggota badan. Jadi ketika kalian membaca dongeng, kalian boleh menggunakan gerakan anggota badan kalian. Nah, gerakan-gerakan ini bisa kalian ikuti sesuai dengan cerita yang ada pada dongeng tersebut. Nah teman-teman, supaya kita bisa memahami dan kita bisa mengetahui isi dari sebuah dongeng, maka ada yang perlu kita lakukan, yaitu dengan cara menulis ringkasan cerita. Ada beberapa langkah ketika kita akan menulis ringkasan cerita. Tahap yang pertama yaitu membaca cerita. Tujuan dari membaca cerita yaitu untuk menemukan gambaran umum isi cerita, dan selain itu untuk menemukan ide pokok. Tahap yang kedua yaitu mencatat. Hal yang perlu dicatat yaitu gagasan pokok cerita. Di antaranya yang pertama yaitu unsur cerita. Unsur cerita ini di dalamnya berisi tokoh, latar, alur, tema, dan amanat. Yang kedua yaitu jalan cerita. Nah, jalan cerita ini di dalamnya yaitu tentang apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tahap yang ketiga yaitu menyunting. Menyunting ini bisa kita lakukan dengan cara membaca ulang cerita. Yang kedua, menemukan kekurangan dan kesalahan. Yang ketiga, melengkapi kekurangan. Yang keempat, membetulkan kesalahan. Yang kelima, merevisi. Teman-teman, kalian pernah dengar tidak kata sinopsis? Apa ya artinya sinopsis? Sinopsis adalah kata lain dari ringkasan cerita. Nah, tadi di dalam unsur cerita itu ada tokoh dan juga amanat. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh adalah pelaku atau pemeran cerita.
Tokoh cerita dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tokoh yang berwatak baik, dan yang kedua, tokoh yang berwatak jahat. Kemudian di dalam unsur cerita itu ada yang namanya amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang drama. Pernahkah kalian menonton drama atau pernahkah kalian bermain drama? Sebenarnya apa sih yang dimaksud drama itu? Drama merupakan jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Pernahkah kalian menonton pementasan drama? Jika kalian pernah menonton pementasan drama, ternyata dalam pementasan drama itu memiliki beberapa unsur loh teman-teman. Apa saja ya? Unsur-unsur pementasan drama. Yang pertama yaitu naskah drama. Yang kedua ada sutradara. Yang ketiga yaitu penonton. Yang keempat yaitu panggung. Yang kelima yaitu tata letak. Yang keenam yaitu tata rias. Yang ketujuh yaitu kostum. Dan yang kedelapan yaitu tata musik. Yeay, alhamdulillah video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami materinya ya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.